Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raud Lohridah, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, kolaborasi multi pihak sangat penting untuk mewujudkan gizi anak bangsa yang optimal. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta masyarakat lainnya dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Hotel Aston hadir membantu tentunya juga pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan tentunya menginisiasi hal tersebut ini juga berarti bahwa Hotel Aston juga mendukung upaya pemerintah untuk memberikan gizi yang berkualitas kepada anak bangsa. Lalu, bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Hotel Aston dengan pemerintahan dalam mendukung upaya program makan bergizi gratis? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Dodi Faturrahman yang merupakan Regional General Manager Banten Area. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nih Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, senang rasanya nih Pak hari ini sudah berkenan datang ke Sultan TV. Terima kasih diundang ke sini. Alhamdulillah. Bisa mampir ke sini ngobrol-ngobrol gitu. Padahal dekat juga deh Pak ya. Iya. Dan tentunya nih ya, ini kali pertama ya Pak. Betul, buat saya kali Kita semoga ini berkelanjutan. Kita juga dapat bukan hanya Aston yang berkolaborasi dengan pemerintah, tapi juga berkolaborasi dengan Sultan TV tentunya. Amin, harus dong. Harus. Nah, hari ini nih Pak ya, ini juga berkenaan dengan berita yang ini juga sudah banyak lah ya di media-media yang berkenaan dengan hadirnya Hotel Aston dalam membantu program makan bergizi gratis. Nah, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga nih yang sudah disiapkan. Mumpung ada ya, Pak Dodi hari ini kita mau menanyakan, nah Pak, ini juga menjadi pertanyaan bagi beberapa masyarakat. Apa alasannya akhirnya juga Hotel Aston turut serta dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis? Jadi sebenarnya kami dari pihak perhotelan melihat bahwa program pemerintahan ini MBG atau makanan bergizi gratis ini sangat-sangat penting dan juga harus kita dukung seperti itu. Jadi niatan awalnya itu. Jadi kita melihat program ini bagus dan kami juga tahu bahwa program ini bukan pertama di Indonesia, tapi juga pernah terjadi di Jepang atau di negara lain dan sukses bisa mendukung, bisa memberikan makanan bergizi ke masyarakatnya. Dan sekarang alhamdulillah terjadi di Indonesia dan kita melihat ini sesuatu yang perlu kita dukung seperti itu. Jadi memang ini kan program yang sebenarnya bagus ya Pak. Bagus sekali. Dan harusnya sebagai masyarakat kita mendukung. Apalagi di dunia usaha ini juga melihat ada potensi yang baik sekali untuk keberlanjutan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, tapi ini yang turut dipertanyakan juga bentuk konkret gitu ya Pak ya, kontribusi yang memang dilakukan oleh pihak Aston dalam program ini seperti apa Pak? Nah, dari pemikiran tadi bahwa program ini program yang sangat penting, kami secara nasional, secara pusat, Pak John Ford sebagai presiden dan CEO dari Acipa Internasional, yang mana itu adalah kantor pusat kami, perusahaan di Jakarta, perusahaan pusat kami. Beliau datang ke kantor KSP di Jakarta dan di sana beliau menyampaikan ide-idenya. Salah satunya adalah bagaimana kalau program MBG ini melibatkan pihak hotel. MBG sudah bagus, cuman juga sepertinya alangkah baiknya kalau pihak hotel juga membantu. Karena ada beberapa pemikiran seperti dengan ada program MBG ini, pemerintah harus membangun kitchen sendiri, dapur sendiri. Nah, kalau pemerintah melibatkan hotel, dapur kita sudah punya, seperti itu. Dapur yang baru tadi yang dibangun juga mereka harus merekrut karyawan. Nah, di hotel juga ada. Dan utamanya adalah ada jam-jam tersendiri di hotel itu namanya idle time atau waktu yang yang diam. Ada contohnya nih, dapur itu tidak operasional 24 jam. Tapi karyawannya ada di situ. Contohnya di jam-jam 5 pagi setelah beres makan pagi itu masaknya ya. Kita nggak masak tuh di situ. Nah, di jam-jam seperti itu kita bisa masuk untuk masak untuk MBG tadi seperti itu. Nah, dari pemikiran ini kami datang ke KSP
Terus di sana disambut oleh Pak Haryanto, Deputi 5, kita mengutarakan ide-idenya seperti ini, dan beliau seperti menantang gitu loh. Jadi kata ininya ya, bagaimana kalau hotel coba dulu trial gitu loh. Jadi alhamdulillah di bulan sebelum puasa itu kami melakukan trial di Kosambi, di SD Kosambi di Anyer, dengan 200 siswa. Ternyata alhamdulillah sukses, dari para muridnya juga suka makanannya, guru-gurunya juga sangat menyambut dengan baik gitu. Dan ada beberapa program-program yang di luar seperti itu, seperti kita datang ke sekolah melakukan apa namanya, semacam penyuluhan seperti itu, bahwa ini makanan sehat. Tadi yang kita makan adalah brokoli contohnya. Brokoli itu apa aja sih gizinya apa? Jadi ada penyuluhan di situ. Jadi ada beberapa nilai positif selain juga tadi yang program MBG-nya tadi. Kita juga bukan hanya membagikan makanan, tetapi juga ada edukasi di situ. Ya. Dan program MBG ini yang diusulkan sama Pak John itu tanpa apa namanya? Tanpa kotak makanan. Jadi sistemnya kita pakai sistem hotel kayak buffet seperti itu. Akhirnya di sekolah itu anak-anak harus antri. Nah, di sini ada edukasi antri, sabar ya kan? Dan tidak menggunakan kotak. Tadi akhirnya anak-anak juga bawa piring sendiri, mereka juga cuci piring sendiri seperti itu. Itu kan juga membudayakan kebersihan seperti itu. Jadi bukan hanya makanan yang didapat, tapi juga ada beberapa poin-poin yang positif juga. Ada edukasi yang ada edukasi ya, juga, Pak, ya? betul. Gitu. Nah, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa memang berarti yang sudah terjadi gitu ya, atau sudah yang berlangsung, itu tuh fase-fase trial ya Pak ya? Percobaan. Trial sebenarnya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat belum yang menjadi mitra resmi. Oh, bukan. Jadi Aston ini, grup Aston di Banten, melakukan MBG ini bukan mitra resmi dari pemerintah, tapi ini lebih ke CSR yang mengadopsi sistem MBG seperti itu. Dan atas dasar izin ke pusat tadi, ke kantor KSP untuk melakukan trial dengan menggunakan sistem apa namanya MBG tadi seperti itu. Jadi ini CSR sebenarnya. CSR ya, CSR. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Karena kan kalau mungkin lihat beritanya beberapa orang juga ada yang menyampaikan seperti ini Pak. Wah, ternyata pemerintahnya menggandeng Aston. Ternyata itu perlu diluruskan. Belum ya. Belum. Ini kita cuma melakukan ini sebagai contoh apabila nanti pada akhirnya pemerintah melibatkan kita di dunia perhotelan. Artinya bisa juga Aston, bisa dengan grup lain, dengan hotel lain gitu. Bisa dibayangkan kalau umpamanya satu hotel, satu sekolah minimal, itu berapa persen yang kita bisa bantu dari program ini. Nah ini juga akhirnya ya tadi insight baru ya Pak ya. Ini juga kekeliruan yang juga mungkin masih ada masyarakat yang menganggap ternyata didanai, bukan ya Pak ya, CSR. Dan ini tentunya akhirnya juga pemerintah ataupun dari masyarakat bisa melihat kalau ternyata memang yang dilakukan fase trial ini berhasil ya Pak. Ini kan dapat diadopsi dengan baik. Betul. Dan bukan hanya dengan Aston, karena kami mengusulkannya bukan Aston saja. Banyak hotel yang ini adalah tentang perhotelan. Gitu. Jadi di Banten sendiri kan ada beberapa grup, ada juga hotel yang berdiri sendiri, itu juga kami sebut. Nah, kemudian Pak, ini kan kalau semisal kita lihat ya, untuk makanan bergizi gratis, banyak di beberapa wilayah juga siswa-siswanya yang udah mendokumentasikan gitu. Ibaratnya, ini menu makanannya gitu kan ya. Nah, kalau kemarin yang sudah dilakukan oleh Hotel Aston ya Pak, ini terkait dengan pilihan jenis makanannya nih Pak. Apakah ini menggunakan ataupun menyediakan tenaga ahli dalam merancang menu-menunya atau seperti apa Pak? Nah ini menariknya nih, karena tadi ya tenaga ahli di hotel itu sudah biasa masak. Dan kita juga sudah ada sertifikasinya. Jadi ketika MBG ini melibatkan hotel, tentunya pemerintah tidak lagi harus untuk merekrut tenaga ahli karena sudah ada di hotel. Dan tadi chef-chef yang di hotel sudah biasa dengan seperti itu. Dan alhamdulillah juga karena kami dalam melakukan CSR ini kita menggandeng pemerintahan daerah seperti di Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, juga alhamdulillah diakhiri dengan Pak Andrasoni sebagai Gubernur Banten. Kami melaporkan ke beliau. Dalam jajarannya mereka itu ada juga dari dinas pendidikan, ada dinas kesehatan juga, sehingga kami juga mendapatkan edukasi semacam makanannya mereka ada persyaratan, makanannya jangan yang gorengan seperti itu. Nah ini memang yang kita juga usulkan. Jadi MBG ini kan bergizi tadi ya, jadi menunya yang kita olah juga tentu harus bergizi dan
terhindar dari makanan-makanan yang tadi yang bernilai fast food ya, seperti gorengan, semacam ada juga sosis, itu kami hindarkan. Walaupun makan olahan ya, walaupun itu makanan yang paling mudah dimasak ya, tapi dan kita disukai, Pak. dan disukai juga ya. Nah, tapi dalam hal ini kita coba untuk menyajikan makanan-makanan yang benar-benar bergizi. Ya, ada tiga komponen sih dalam makanannya. Ada karbo, ada vitamin, sayuran ya, ada juga protein seperti itu. Tiga itu saja. Tiga itu kan cukup ya Pak, dan kadang juga itu ya tadi yang menariknya adalah dari pihak Hotel Aston juga dengan menggandeng hotel-hotel lain juga ini bukan hanya memberikan makan saja, namun tadi juga menyampaikan edukasi yang penting. Betul. Kadang kan kalau misal di biasa gitu Pak, hari-hari biasa, mungkin yang penting nasinya campur mie gitu ya Pak, karbo plus karbo. Betul. Dan kalau dalam MBG sendiri juga di situ mereka lebih fokus ke distribusi makanan. Dari dapur umum didistribusikan ke sekolah-sekolahan. Di situ saja berhenti saja. Ya, nah kalau dari hotel kita ada tadi yang lain juga, poin-poin yang lain, ada edukasi juga. Kami juga mengundang murid-murid yang sedang kita jalankan program ini ke hotel. Jadi ada anak yang mulai tertarik karena ada beberapa karyawan kami yang menggunakan baju-baju koki. Mereka bilang, itu apa? Ada pertanyaan seperti itu. Akhirnya kita juga tertarik. Oke, besok kita main ke hotel. Nah, kita undang mereka ke hotel, kita kasih edukasi mereka bahwa ini loh tempatnya, kalau kalian makan kemarin, ini loh tempat masaknya di sini gitu loh, dan dapurnya bagus, bersih. Ya, mereka tertarik tuh. Excited juga. Dia kebayang kayak aku akan makan ini nih gitu biasanya anak-anak. Dan bisa merubah mindset juga. Ini pengalaman boleh cerita ya? Boleh Pak, silakan. Ini pengalaman di SD di Serang tuh, Sukajaya itu kalau nggak salah, mohon maaf SD-nya, ada anak SD yang bilang, saya tanya, cita-citanya mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi kasir toko itu loh, toko kelontong ya, ya kan? Salah satunya marketnya ya. Nah, kita iya bagus gitu kan. Tapi ketika dia melihat ada karyawan kami yang menggunakan kopi dia tanya itu apa, dan akhirnya setelah sekian hari kita melakukan program ini, karena program ini kan 1 bulan penuh, di bulan April. Akhirnya pas terakhir saya ketemu lagi, kamu mau jadi apa? Mau jadi koki sekarang. Ini jadi salah satu perubahan mindset daripada anak-anak sekolah seperti itu, ya kan? Menginspirasi jadinya intinya Pak juga, ya. Ada hal-hal lain yang ternyata memang didapat. Betul. Nah, kalau misal ini ya Pak, ini kan juga tentunya harapannya program ini yang dilaksanakan oleh Hotel Aston dan juga nanti hotel-hotel lain khususnya di Banten juga pasti akan mengikuti gitu Pak. Ini kan harapannya berkelanjutan. Betul. Ada mekanisme logistik dan juga distribusi yang tentunya dipikirkan. Betul. Kalau dari Hotel Aston sendiri, bagaimana Pak dalam mendesain lah ibaratnya distribusi dari makanan itulah untuk sampai kepada sasaran? Jadi kembali lagi ke tujuan kami di awal untuk terlibat dalam program MBG ini sebagai percobaan ya, pilot project. Apabila nanti hotel dilibatkan. Jadi kami juga memberikan semacam menyusun SOP dan juga memberikan pengalaman tadi, kita tuliskan pengalaman yang tadi ya. Salah satunya tadi ya sistem distribusi kami. Nah, waktu kami melakukan MBG ini, kita melakukan distribusi secara langsung dari hotel, masak di jam 5 pagi kita masak, atau jam 7 itu jam 9 sudah kita berangkatkan makanannya. Jadi menggunakan box besar. Jadi dan kita pilih SD-SD yang terdekat juga, supaya tadi menghindarkan makanannya dingin di jalan itu. Dan ketika nyampe di sekolahan, kita juga melibatkan dari pihak guru, sehingga guru-gurunya yang terima makanannya. Jadi tidak ada pekerja yang baru di situ, tidak ada karyawan yang baru yang harus kita rekrut. Jadi guru-gurunya terlibat juga, ambil makanannya dari mobil langsung ke tempat area pembagian makanan itu. Dan di situ karena buffet, karena menggunakan serving dish, kita juga menggunakan semacam pemanas juga. Akhirnya makanan ini tetap fresh, tetap segar ketika kita bagikan ke anak-anak sekolahan ini, para pelajar dalam keadaan fresh, itu. Dan kalau khususnya di SD sendiri ada 2 timeline pembagiannya. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 3 itu kan mereka pulang lebih cepat. Nah, sebelum mereka pulang kita udah bagikan makanan kita jam 10-an atau jam 10.30 seperti itu. Nah, untuk yang
kelas 4 ke atasnya di jam 12-an. Di jam 12-an, Iya, Pak. iya. Tapi juga untuk yang kemarin fase trial itu berarti menyasarnya bukan hanya SD saja, Pak? Bukan. SMP, SMK atau yang sederajat itu bagaimana? Itu juga bagian daripada program MBG. Memang MBG kan secara keseluruhan ya, Bu ya. Iya, bukan hanya SD, tapi kan termasuk juga ibu hamil, juga yang PAUD sebelumnya SD PAUD. Itu ya seperti itu juga. Tapi untuk trial kemarin kita lakukan hanya untuk di SD dan di SMK. Sebagai percontohan dari sekolah yang ukurannya kecil dan yang besar. Gitu. Nah, Pak, ini kan fase trial. Pasti udah dilihat nih. Ini ada tantangannya kalau misal ini bakal dilanjutin ke depan. Apa nih, Pak, tantangannya dan kira-kira gimana cara ngatasinnya? Gitu? Tantangan itu pastinya ada aja di mana-mana juga ya. Salah satunya tadi kalau kita SD-nya agak sedikit jauh kayak di Serang di sini kan di Sukajaya 1 SD itu mungkin ambil waktu sekitar 25 menit. Nah, ini juga challenge-nya gimana caranya supaya makanan ini tetap fresh saat datang di sekolahan. Tadi kita dengan diakali dengan menggunakan saving dish yang menggunakan pemanas di sekolahnya. Ya kan? Dan proses distribusi ini juga kami juga dalam rangka trial, tapi juga kita juga ingin memperlihatkan juga ke pemerintah karena kita menggunakan mobil-mobil elektrik nih. Jadi untuk menekan biaya produksi makanan tadi ataupun expense yang kita harus keluarkan untuk kegiatan ini, kita menggunakan mobil listrik. Jadi dari hotel ke sekolah itu artinya udah hampir zero gasolin, tidak ada bahan bakar di situ. Jadi ini bisa efektif sekali. Ya, seperti itu. Selain itu, Pak, karena tadi distribusinya. Kalau challenge-nya juga tidak semua anak-anak juga mungkin menyukai sayuran. Ya, karena memang sayurannya kan sebenarnya bukan di daerah saja, di hampir di semua tempat namanya anak-anak kayaknya musuh dengan sayuran. Gitu. Nah, ini kita akalin dengan bumbu yang kita gunakan. Ya kan, memang bumbunya kita hindarkan untuk tidak menggunakan MSG, gitu. Tidak ada micin-micin lah gitu ya. Ya. Tapi contohnya bumbu-bumbu yang jarang ada di tempat di rumah. Contohnya teriyaki seperti itu. Yang di rumah kan biasanya goreng atau dengan bumbu yang lain yang biasa ya. Saus kecap lah biasa. Ini sesuatu yang beda dengan rasa yang beda. Sehingga si anak-anak itu tiba-tiba suka gitu loh. Yang terakhir itu yang kita bikin kaget juga, kata bu gurunya, ini Pak kalau toge aja anak-anak nggak akan suka nih katanya gitu. Tapi kenyataannya habis. Dan mereka bilang enak gitu loh. Ini karena tadi itu kreativitas daripada si chefnya tadi mengolah si toge itu dengan bumbu yang dia punya seperti itu. Jadi itu ya Pak, itu kan juga yang dikeluhkan. Ya banyak sekali dari siswa-siswa yang ada memposting di sosial media, menunya nggak enak atau sayur kan jadi mubazir gitu kan ya. Tapi sudah diakali nih ya oleh Kak tadi dengan cara ya tadi memodifikasi ataupun tadi mengenalkan bumbu-bumbu yang mungkin jarang. Iya, yang itu. Ada lagi nggak tuh Pak tantangan yang kiranya sampai sekarang mungkin kayak masih belum diketahui lah gimana nih cara mengatasinya atau? Kalau tantangan yang besar-besar sih tidak ada. Pada dasarnya ini secara general, secara umum itu kegiatan kemarin itu cukup lancar sekali dan cukup diterima juga oleh para murid juga, guru-guru juga gitu dan masyarakat juga. Mereka juga akan ada guru yang sampai nangis juga gitu kan. Alhamdulillah terharu ini akhirnya kita dapat MBG seperti itu ya, tanpa menyadari bahwa MBG ini baru CSR. Iya betul. Tapi artinya MBG ini sangat diharapkan oleh masyarakat semuanya gitu. Nah, kemudian ini Pak, ini kan bicara soal MBG kan ada harga yang memang diberikan oleh pemerintah lah. Kisaran harganya sudah dipatok tuh set segitu gitu kan ibaratnya. Dan ini juga kan tadi kalau kita lihat juga Bapak menyampaikan ya bahwa menu yang disiapkan juga ya tentunya enak gitu ya dan tadi disukai oleh para siswa. Kalau misalnya nanti menjadi mitra, apakah dengan kisaran harga yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sesuai? Kalau untuk biaya ataupun budgetnya itu yang disesuaikan, yang ditentukan oleh pemerintah, sebenarnya cukup bisa menjadi bisa kita terima sebenarnya. Jadi di hotel itu ada namanya based on volume. Jadi kalau pesan makanan contoh dengan harga 10.000 cuma satu orang ya kita juga berat ya kan, tapi ini kan kita kali dengan 300 minimal contohnya dikali berapa hari, 1 bulan
Nah, dengan pengalian itu kita dapat volume. Nah, dalam volume ini kita juga ada costing ya. Di situ kita hitung bahwa setiap dari satu menu itu biasanya kita costnya itu sekitar 30%, maksimal 40%. Artinya kalaupun berapapun itu biayanya, itu akan ada margin sedikit gitu loh, walaupun nggak banyak ya Bu ya. Tapi kan intinya MBG ini kan kita poinnya adalah kita ikut serta membantu program pemerintah, ikut juga apa namanya mengataskan masalah gizi tadi, ya kan. Dan terutama sekarang nih, karena hotel-hotel sekarang kan udah mulai agak sepi. Betul, kemarin juga sempat ini karena efisiensi nih Pak ya. Betul, karena ada efek efisiensi dan akhirnya program seperti ini walaupun tidak begitu menguntungkan besar, tetapi kan tetap bisa membuat si hotel itu atau pendapur itu tetap berjalan. Gitu. Akhirnya tetap ya Pak ya. Akhirnya tetap. Tadi kayaknya semua pihak ya Pak ya, ini ketika ada efisiensi pasti juga terkena, akhirnya juga kita harus putar balik gitu. Betul. Gimana caranya untuk tetap hidup lah ibaratnya. Betul. Nah, kemudian ini Pak, ini kan bicara soal program makan bergizi gratis. Ini juga berkesinambungan dengan program pemerintahannya terkait dengan swasembada pangan. Nah, apakah gitu kan ya dengan kegiatan atau dengan program MBG ini dari pihak Hotel Aston bekerja sama dengan komunitas lokal, baik itu petani ataupun mungkin UMKM Pak yang lain dalam menyediakan makanan yang ada? Nah, ini salah satu efek yang kita harapkan. Jadi sebenarnya sebelum MBG pun kita khususnya Aston Serang sudah mendapat penghargaan dari pemerintahan daerah Provinsi Banten. Salah satu mitra penghargaan tentang kita tuh lebih banyak terlibat dengan UMKM. Jadi beberapa supplier kami itu adalah supplier dari UMKM sebenarnya. Dan kemarin pun ketika ada pemberitaan tentang MBG, kita sudah kedatangan beberapa rekan-rekan UMKM ataupun pengusaha-pengusaha lokal. Mereka siap memasok contohnya beras, sayuran dan daging-dagingnya seperti itu dengan harga yang bukan seperti menjual ke hotel seperti itu. Nah, ini kan di sini ada pergiliran ekonomi gitu. Hotel bisa membeli ke supplier yang lokal di sekitaran dan makanannya juga bisa kita olah seperti itu. Ini efek yang kita harapkan juga gitu. Tentunya akhirnya juga ini membantu ya Pak ya. Betul. MKM, kemudian juga ya tadi swasembada pangan yang memang ini digadang-gadang kan ya. Menjadi program di Indonesia pada pemerintahan beberapa tahun ke depan ini juga dapat terrealisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat Pak, ini bagaimana Hotel Aston juga mengevaluasi dampak sosial dan keterlibatannya dalam program ini ke depan? Ini sangat luar biasa sekali. Tadi kan saya juga cerita dari awal kita bisa lebih dekat hubungannya dengan sekolahan. Dengan program ini juga ternyata menarik daripada pemerintahan daerah, sehingga juga Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, ataupun bahkan gubernur berkenan untuk datang untuk memantau sekolah-sekolahan. Akhirnya juga sekolahannya juga terlihat seperti itu dan ada perbaikan-perbaikan gitu kan. Terakhir kemarin juga ada perbaikan di toilet di salah satu sekolahan yang kita sedang lakukan MBG ini, karena ada dari usulan daripada salah satu kepala pemerintahan bahwa tolong dibantu seperti itu. Seperti itu ya. Dan akhirnya ya bisa saling bisa saling berkorelasi membantu ya Pak ya. Betul. Itu yang tepat. Betul. Jadi memang ibaratnya dari satu program ternyata ini berdampak banyak kayak sekali. Efek domino ya Pak ya. Betul. Kemana-mana tadi gitu. Dari pendidikannya, ya kan anak-anak juga jadi tahu hotel yang tadinya sama sekali nggak tahu namanya kitchen seperti apa seperti itu. Terus juga kami juga tertarik untuk memberikan ilmu tentang nutrisi. Kami datang juga, kami juga berhubungan dengan dinas dinas setempat ya terkait ya tentang gizi tadi itu. Akhirnya kita bisa melakukan kayak seperti penyuluhan juga itu di sekolah-sekolah ini. Jadi ya efek-efeknya banyak sekali gitu loh. Yang terakhir tadi dengan UMKM sendiri, kami juga bisa berhubungan dengan mereka gitu loh. Itu bisa dengan baik. Betul. Nah, kemudian ini bagaimana nih Pak, Hotel Aston juga bisa menjaga keberlanjutan program ini tentunya ya. Baik kalau kita lihat dari sisi anggarannya dan juga sumber dayanya nih Pak, baik manusia ataupun yang lainnya ini seperti apa? Baik lagi di awal tadi bahwa kami melakukan trial ini. Ini hanya percobaan dan kami ingin memperlihatkan apabila nanti MBG ini melibatkan hotel. Jadi kami sekarang
ini sudah menyusun semacam SOP-nya, apa saja yang perlu kita siapkan, apa saja yang kita perlu hindarkan, apa saja yang kita harus lakukan, gitu. Sehingga ya nanti umpamanya ada green light dari pemerintahan pusat, karena MBG memang programnya dari pusat, hotel-hotel lain sudah bisa langsung mengaplikasikan apa yang kita sudah lakukan. Jadi contoh ini sudah nyata, sudah ada prakteknya seperti itu. Sehingga rekan-rekan kami nanti dari hotel-hotel lain sudah bisa langsung praktek dan ya terhindar dari permasalahan yang tadi yang kita sempat hadapin gitu. Dan alhamdulillah memang masalahnya nggak terlalu besar juga gitu. Ya. Betul. Ya. Jadi ibaratnya nih Hotel Aswan sebagai pionir lah Pak ya. Pionir, betul. Jadi nanti kalau misal, oke approve nih hotel-hotel, lihat nih udah di. Dan alhamdulillah sekarang hari ini juga saya sedang berkumpul dengan PHRI, di mana di dalamnya ada anggota-anggota dari perhotelan yang lain, dari grup-grup yang lain. Dan mereka datang dan mereka juga sangat tertarik dan antusias sekali untuk bisa terlibat dengan program ini. Gitu. Dan ini bagus artinya program ini, program Pak Presiden Prabowo ini bisa kita dukung, bisa bersama-sama kita mensukseskannya seperti itu. Gitu. Pokoknya keberlanjutan untuk semua aspek ya Pak ya, semua bidang-bidang gitu kan ya, bukan hanya tadi kan di dunia usaha, pendidikan, ini saling berkolerasi gitu ya. Dan tentunya juga ini memberikan dampak positif lah bagi Indonesia. Nah Pak, ya kerasa nih, udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tadi banyak banget informasi-informasi menarik pemirsa yang tadi kita juga sudah obrolkan lah ya, kita dapat juga dari Pak Dodi, dan semoga ini memberikan insight dan juga bermanfaat untuk pemirsa setia Sultan TV. Namun sebelum menutup perjumpaan kita Pak, ini boleh disampaikan closing statement. Sekaligus juga ini harapan nih Pak ya, Hotel Aswan terhadap program ini ya, program makan bergizi gratis dan juga hal lainnya nih berkenaan dengan tema kita hari ini nih Pak ya, berkenaan dengan gizi yang baik tentunya untuk anak bangsa. Silakan Pak. Ya, jadi kebetulan hari besok juga kami dari pihak Aston dipanggil ke Jakarta dan kami akan melaporkan semua kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan di sini. Dan harapan kami memang di masa depan nanti pihak perhotelan bisa dilibatkan dalam program MBG, karena banyak sekali dampak-dampak positif yang bisa kita dapatkan dari efisiensi, daripada segala permasalahan yang ada seperti itu. Betul, ya itu. Jadi semuanya bisa dapat gitu. Ya, itu sih yang kita harapkan. Tentunya niat yang baik ya Pak ya, melalui proses yang baik dan juga berdampak yang baik. Terima kasih Pak, dan semoga juga kita berharap bahwa program makan bergizi gratis, dan ini kan kalau semisal kita lihat di Serang, Kabupaten Serang, ataupun di Banten lah gitu ya, ini kan belum semuanya dapat ya Pak ya, seperti itu. Kita nantikan semoga ini juga dapat rata gitu ya, ini pemerintah memberikan manfaat yang sama lah kepada tiap-tiap masyarakat Indonesia, kemudian juga dari perhotelan di Indonesia ini juga dapat turut serta membantu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya kita ngobrol-ngobrol seru nih Pak ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin. Dan sukses terus lah Pak untuk perhotelan, khususnya Hotel Aston nih Pak ya. Aminnya kencang banget ya Pak ya. Baik Bapak, kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Dodi Faturrahman yang merupakan Regional General Manager Banten Area, membahas mengenai kolaborasi untuk gizi anak bangsa. Ada banyak sekali tadi hal-hal yang kita dapatkan ya. Semoga pembicaraan kita hari ini juga bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudla Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.